saya Nabila Rahmatulaili. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin atau beberapa materi. Yang pertama saya akan membahas tentang sistem informasi. Yang kedua yaitu tentang sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama yaitu sistem informasi. Sistem informasi itu adalah suatu yang utuh atau dalam suatu bagian-bagian yang dimaksud untuk mengidentifikasi, untuk mengevaluasi, untuk memecahkan masalah serta kesalahan, hambatan dan yang lainnya. Jadi sistem informasi ini untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada di dalam suatu informasi. Dengan inilah sistem informasi digunakan, yaitu untuk memecahkan dan mengidentifikasi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah dalam analisis sistem. Langkah-langkah dalam analisis sistem itu hampir sama dengan langkah-langkah dalam mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan dalam tahap perencanaan sistem. Perbedaan antara keduanya itu hanya terletak pada ruang lingkup tugasnya saja. Ruang lingkup tugas daripada analisis sistem itu sifatnya lebih rinci dan lebih terperinci. Sedangkan perencanaan sistem itu ruang lingkup tugasnya terletak pada penelitian pendahuluan. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis sistem ada 4. Yang pertama itu ada identifi atau biasa kita kenal dengan identifikasi, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua ada understand, yaitu memahami masalah. Yang ketiga ada analis atau biasa kita sebut dengan analisis, yaitu untuk menganalisis sebuah masalah yang ada pada sistem. Yang keempat ada report, yaitu untuk melaporkan hasil daripada analisis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi tentang sistem informasi manajemen. Nah, sebelum kita mengetahui tentang sistem informasi manajemen, kalian harus tahu dulu apa sih itu sistem informasi. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan poin yang pertama yaitu sistem informasi. Nah, ini selanjutnya adalah sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen ini adalah bagaimana cara kita mengatur atau mengelola sistem informasi dan bagaimana caranya kita memperoleh data, mendapatkan hasil, bagaimana kita cara mengelola data itu, bagaimana kita mendapatkan sebuah informasi. Nah, disitulah gunanya dan pentingnya sistem informasi manajemen ini, yaitu tadi tujuannya untuk mengelola, mengatur, menganalisis serta bagaimana caranya mengimplementasi atau tadi kan di awal kita harus mengidentifikasi. Nah, di sini kita harus mengimplementasi sebuah data atau sebuah hasil temuan yang kita temukan dalam sebuah data tadi, maka dijadikanlah sebuah informasi. Nah, inilah gunanya manajemen di dalam sebuah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan sistem. Pengembangan sistem dapat diartikan menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama, seperti ketidakberesan dan pertumbuhan organisasi. Yang kedua, untuk meraih berbagai kesempatan. Yang ketiga, adanya instruksi atau perintah dari pimpinan atas atau dari luar organisasi, seperti dari peraturan pemerintah.
Dengan dikembangkannya sistem yang baru, maka diharapkan akan menjadi peningkatan di sistem yang baru. Ada beberapa peningkatan yang dapat terjadi jika menggunakan sistem yang baru, seperti kinerja, informasi, ekonomis, pengendalian efisiensi, dan pelayanan. Terima kasih, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rabi sebagai pemateri selanjutnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai prinsip pengembangan sistem. Jadi langsung saja, prinsip itu dapat kita artikan sebagai asas atau dasar. Nah, sedangkan pengembangan sistem itu dapat diartikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau mengganti sistem yang sudah ada. Nah, dalam prinsip tadi ada dua prinsip yang tidak boleh kita lupakan selama proses itu terjadi. Nah, yang pertama itu sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Nah, yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Jadi maksudnya ini melakukan peninjauan mana nih alternatif yang terbaik. Nah, yang kedua itu investasi yang terbaik harus bernilai. Kenapa harus bernilai? Karena investasi sendiri merupakan kegiatan yang menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Jadi bukan hanya orang yang terdidik, tapi juga orang yang ahli dalam bidang tersebut. Yang keempat, tahap kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Tentunya dalam pengembangan sistem, tahap kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan itu perlu dipertimbangkan. Yang kelima, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Nah, yang terakhir, dokumentasi harus ada untuk pedoman pengembangan sistem. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman pemateri yang lain, mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.